Sebelumnya, Takemichi, Naoto, dan juga Taiju dipergoki oleh Inui dan Kokonoi. Inui yang terus menatap mereka kemudian menegaskan, kalian menyelidiki Izana Kurokawa, maka kalian adalah musuh Toman. Namun, Taiju yang mendengar itu langsung tertawa meledek mereka. Lalu seakan tidak takut sama sekali, Taiju mengatakan, kalian hanya orang bodoh yang sedang berdiri di hadapanku. Taiju yang berniat melawan mereka semua sendirian kemudian menyuruh Takemichi dan Naoto segera pergi. Dan karena dirinya sedang menyelidiki kematian Hakai, Taiju meminta Naoto untuk mengungkapkan siapa pembunuh Hakai sebenarnya. Karena dirinya tidak yakin jika Maiki yang membunuh Hakai. Pasti Izana Kurokawa adalah dalangnya. Naoto yang mendengar permintaan Taiju langsung menyanggupinya. Sedangkan Takemichi yang melihat Taiju mengorbankan dirinya sendiri juga langsung berterima kasih. Taiju yang mendengar Takemichi berterima kasih kembali menegaskan, ini adalah hutangku kepadamu. Kau adalah orang yang mengubahku di masa lalu. Lalu karena waktu mereka tidak lama, Naoto segera mengajak Takemichi untuk pergi. Para anggota Toman yang melihat mereka akan pergi langsung berniat mengejarnya. Namun di saat mereka akan mengejar Takemichi, Taiju dengan brutalnya langsung menghajar mereka sekaligus. Mereka semua yang melihat Taiju menghabisi 5 orang hanya dengan sekali pukul seketika berhenti dengan wajah ketakutan. Bahkan Inui dan Kokonoi yang menyadari Taiju masih kuat seperti dulu terlihat sangat kesal. Sedangkan Taiju dengan wajah menikmati kembali tersenyum dan mengatakan, jadi teringat masa lalu. Sekarang hibur aku, Toman. Lalu sedangkan di tempat lain terlihat Takemichi dan Naoto yang terus kabur. Takemichi yang masih memikirkan soal Izana kemudian langsung berhenti. Naoto yang melihat Takemichi berhenti tentu menanyakan kenapa Takemichi berhenti. Takemichi yang sangat ingin mengetahui lebih banyak mengenai Izana langsung mengatakan, bukankah mereka sebaiknya kembali? Karena Inui dan Kokonoi pasti mengetahui lebih banyak mengenai Izana. Terlebih lagi dirinya bisa tahu siapa pemenang pertempuran Toman melawan Tenjiku di masa lalu. Tapi Naoto yang melihat Takemichi berniat kembali tiba-tiba terkejut melihat seseorang yang tengah berdiri sambil memegang sebuah pistol. Takemichi yang juga menyadari ada orang di sampingnya seketika langsung berhenti. Dia yang mendengar orang itu memanggilnya kemudian melihat wajah orang itu. Dan ternyata orang itu adalah Kisaki Teta. Takemichi yang melihat Kisaki di hadapannya tentu menjadi sangat terkejut. Sedangkan Kisaki yang terus menodongkan pistolnya kepada Takemichi kemudian mengatakan, matilah. Naoto yang menyadari Kisaki berniat untuk menembak Takemichi langsung berlari dan mendorong Takemichi. Takemichi yang mendengar suara tembakan pistol langsung tercengang dengan perasaan tidak enak. Dia yang khawatir dengan keadaan Naoto seketika menjadi sangat syok melihat Naoto yang sudah tertembak. Takemichi yang khawatir dengan kondisi Naoto langsung merangkak menghampirinya. Kisaki yang melihat tembakannya mengenai Naoto terlihat sedikit kesal. Sedangkan Takemichi yang terus memeluk Naoto kemudian menyuruhnya untuk bertahan. Namun Naoto yang menyadari kondisinya sangat parah langsung menyuruh Takemichi untuk kabur. Tapi Takemichi yang tidak ingin meninggalkan Naoto memilih untuk bertahan bersama dengan Naoto. Tapi tepat setelah itu terlihat satu orang lagi menghampiri mereka. Dan ternyata itu adalah Izana Kurokawa. Izana yang melihat Kisaki menembak Naoto kemudian tersenyum dan mengatakan, bukankah aku yang seharusnya membunuh Tachibana Naoto? Kisaki yang mendengar itu langsung meminta maaf dan menjelaskan Naoto mencoba melindungi Takemichi. Sedangkan Takemichi yang mengetahui orang itu adalah Izana tentu menjadi terkejut. Izana yang terus menghampiri Takemichi kemudian menatapnya dengan tajam dan mengatakan, kalian membunuh Maikiku. Takemichi yang mendengar itu tentu terlihat kebingungan. Sedangkan Izana yang berniat menghabisi Takemichi kemudian menyuruh Kakucho untuk keluar. Takemichi yang melihat Kakucho di masa depan tentu menjadi semakin sangat terkejut. Sedangkan Izana yang sambil menatap Kakucho kemudian menyuruh Kakucho untuk membunuh Takemichi. Kakucho yang mendengar perintah Izana langsung mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya kepada Takemichi. Takemichi yang melihat Kakucho benar-benar menodongkan pistol kepadanya terlihat tidak menyangka. Namun Kakucho dengan tatapan tanpa belas kasihan, tanpa pikir panjang langsung menembak Takemichi. Takemichi yang ditembak oleh Kakucho langsung terkapar tidak berdaya. Kakucho yang melihat Takemichi merintih kesakitan langsung berbalik seakan dirinya tidak peduli. Izana yang melihat Kakucho mengerjakan perintahnya tentu menjadi sangat senang. Kisaki yang juga melihat Takemichi tidak berdaya langsung menanggapi. Dia mengatakan jika Takemichi mengecewakan. Takemichi yang mendengar perkataan Kisaki hanya bisa memaki Kisaki di dalam hatinya. Lalu menganggap Naoto dan Takemichi akan segera mati. Mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Takemichi yang sekarang berdua saja dengan Naoto kemudian meminta maaf karena tidak bisa merubah masa depan. Naoto yang mendengar itu langsung menceritakan kepada Takemichi jika pada saat pertama kali mereka bertemu dirinya sangat ragu kepada Takemichi. Apakah Takemichi akan tetap teguh pada
pada pendiriannya merubah masa depan. Bahkan dirinya pernah berpikir bagaimana mungkin kakaknya jatuh cinta kepada orang seperti Takemichi. Tapi di saat dirinya melihat Takemichi sama sekali tidak menyerah, dirinya mulai mengagumi Takemichi dan menganggap Takemichi adalah seorang pahlawan. Lalu sambil tersenyum, Naoto kembali mengatakan, "Takemichi, kau adalah kebanggaanku." Takemichi yang mendengar perkataan Naoto seketika membuatnya terharu. Lalu di ambang kematiannya, Naoto mendekati tangannya dan mengatakan, "Ini salaman terakhir kita. Takemichi, mati itu memang mengerikan ya." Tapi dia yang menyadari Naoto akan segera mati hanya bisa terdiam sambil terus menangis. Takemichi yang menganggap ini adalah kesempatan terakhirnya kemudian menggenggam tangan Naoto dan mengatakan, "Ini tidak akan menjadi yang terakhir. Tak akan kubiarkan ini terjadi. Aku tidak akan menyerah selamanya." Lalu singkat cerita, setelah Takemichi berhasil kembali ke masa lalu, dirinya langsung pergi menemui Naoto kecil. Naoto yang mendadak diajak ketemuan kemudian menanyakan kenapa Takemichi memanggilnya. Takemichi yang ingin memastikan keadaan Naoto di masa depan langsung memegang tangan Naoto kecil. Namun di saat dirinya memegang tangan Naoto, dirinya tidak bisa kembali lagi ke masa depan, yang artinya Naoto di masa depan sudah mati. Takemichi yang terus mencoba namun tetap tidak bisa, mulai mengingat bagaimana Naoto yang selalu membantunya di masa depan. Dia yang mengingat kebersamaannya dengan Naoto mulai menangis sejadi-jadinya. Lalu singkat cerita, setelah Takemichi mulai tenang, terlihat Naoto yang menanyakan keadaan Takemichi. Takemichi yang sambil terus menunduk langsung menjawab dirinya tidak apa-apa dan menyuruh Naoto untuk segera pulang. Naoto yang mendengar itu kemudian langsung pergi. Tapi beberapa saat kemudian terlihat seseorang berdiri di depan Takemichi. Takemichi yang menganggap orang itu adalah Naoto langsung menanyakan kenapa Naoto belum pulang. Takemichi yang terus menunduk tanpa melihat siapa orang itu kemudian mengatakan, "Oh iya Naoto, kau masih ingat hari itu kan? Ketika pertama kali bertemu denganmu, aku menceritakan diriku berasal dari masa depan. Hina mati di masa depan, sehingga aku kembali lagi ke masa lalu. Aku dan kau yang dari masa depan bekerja sama sangat keras untuk menyelamatkan kakakmu. Namun sekarang aku tidak bisa kembali lagi ke masa depan karena kau yang di masa depan sudah mati. Aku sebaiknya melakukan apa sekarang?" Lalu dengan wajah yang begitu frustasi, Takemichi kembali mengatakan, "Itu benar. Aku hanya perlu merubah masa lalu, kan? Kemudian aku bisa menyelamatkan Naoto dan juga Hina." "Benar, itu benar. Benar sekali. Wow. Kalau aku bisa menyelamatkan kalian, maka aku bisa kembali ke masa depan dan kemudian gagal lagi, dan lagi. Begitulah akhirnya." Lalu seakan dirinya benar-benar sudah gila, Takemichi dengan tatapan kosong mengatakan, "Mungkin seharusnya aku mati." Namun tepat setelah Takemichi mengatakan hal itu, tiba-tiba terlihat seseorang meluncur di belakang Takemichi mengatakan, "Aku mencintaimu." Dan ternyata itu adalah Hina. Takemichi yang mengetahui ada Hina di belakangnya tentu membuatnya sangat terkejut dan langsung menanyakan apakah Hina mendengar semua yang dikatakannya tadi. Hina pun menjawab, "Ya, sepertinya kau salah mengenali aku sebagai Naoto." Takemichi yang mendengar itu seketika menjadi semakin sangat terkejut, sedangkan Hina yang sekarang mengetahui Takemichi berasal dari masa depan kemudian menanyakan jadi berapa umur Takemichi yang sebenarnya. Takemichi yang sudah tidak bisa mengelak kemudian langsung jujur jika umurnya sudah 26 tahun. Hina yang mengetahui Takemichi sudah dewasa kembali menanyakan apakah Takemichi sudah melamarnya di masa depan. Takemichi yang nampak terkejut mendengar pertanyaan Hina kemudian menjawab dengan grogi jika dirinya memang belum melamar Hina, tapi dirinya sudah berpikir matang-matang bahwa suatu saat nanti dirinya akan menikah dengan Hina. Hina yang mendengar itu langsung tersenyum dan mengatakan, "Kalau begitu aku bisa mati dengan tenang." Takemichi yang mendengar perkataan Hina seketika membuatnya langsung menangis. Dia yang tidak ingin kehilangan Hina di masa depan kembali bersemangat dan mengatakan, "Hina, aku pasti tidak akan menyerah." Sebelumnya Takemichi sangat terkejut karena Hina mendengar semua rahasianya mengenai dirinya yang sebenarnya datang dari masa depan. Hina yang mendengar Takemichi berasal dari masa depan kemudian langsung bertanya apakah Takemichi sudah melamar dirinya. Takemichi yang mendengar pertanyaan Hina kemudian langsung mengatakan bahwa di masa depan dirinya sudah berpikir matang-matang untuk segera melamar Hina. Hina yang mendengar jawaban Takemichi kemudian langsung tersenyum mengatakan bahwa sekarang dirinya bisa mati dengan tenang. Takemichi yang mendengar itu langsung tidak bisa menahan air matanya. Lalu sambil meneteskan air mata, Takemichi kembali mengatakan, "Aku pasti tidak akan menyerah." Lalu tidak terasa pagi pun sudah tiba, sehingga Hina langsung bersiap untuk pulang. Takemichi yang melihat Hina akan pergi langsung mencoba untuk menjelaskan mengenai masa depan yang Hinata sudah dengar. Namun di sini Hina
dengan tersenyum mengatakan bahwa dirinya tidak mendengar apapun, termasuk apa yang dikatakan Takemichi. Takemichi yang mendengar itu langsung menyadari jika Hina mencoba untuk menenangkan dirinya dan mempercayakan semuanya kepada Takemichi. Lalu sambil melihat Hina yang akan pulang, Takemichi mengatakan, "Hina, terima kasih." Lalu dirinya pun kembali terlihat sangat bersemangat dan kembali menguatkan tekadnya karena sekarang dirinya sudah mengetahui siapa musuh mereka, yaitu Izana Kurokawa, yang pasti membuat Maeki jatuh ke dalam kegelapan. Dan orang selanjutnya adalah Kisaki Teta yang sudah merencanakan semuanya. Lalu sambil terlihat sangat marah, Takemichi mengatakan, "Akan kuhajar Izana Kurokawa dan juga Kisaki Teta. Kali ini kalian akan kuburu." Lalu terlihat Takemichi pun langsung berlari ke suatu tempat sambil memikirkan bagaimana caranya menghentikan Izana Kurokawa. Lalu adegan berpindah ke rumah Maeki, di mana terlihat Emma yang tengah memasak. Lalu setelah selesai memasak, Emma pun langsung memanggil Maeki. Terlihat Maeki yang menghampiri meja makan sambil terlihat sangat berantakan karena dirinya baru bangun. Emma yang melihat Maeki masih menggunakan handuk masa kecilnya kemudian langsung mengomelinya dan mengatakan Maeki harus menggantinya. Namun di sini Maeki langsung mengatakan bahwa dirinya tidak akan menggantinya karena handuknya adalah barang berharganya. Lalu di tengah mereka yang sedang melanjutkan untuk makan, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memanggil nama Maeki, yang ternyata itu adalah suara dari Draken. Terlihat di sini Draken yang memberitahu Maeki jika dirinya tidak sengaja bertemu dengan Takemichi, sehingga dirinya juga membawa Takemichi. Maeki yang mendengar itu langsung menyuruh mereka untuk masuk sambil menunggu dirinya untuk bersiap-siap. Lalu sambil menunggu Maeki, Draken pun mengajak Takemichi untuk berkeliling sambil memperlihatkan kamar dari Maeki yang awalnya merupakan garasi milik Shinichiro. Dan dulu dirinya bersama dengan Maeki selalu menonton Shinichiro untuk memperbaiki motornya. Lalu setelah itu mereka pun mulai memasuki kamar Maeki yang seketika membuat Takemichi langsung terkejut karena melihat kamar dari Maeki yang sangat rapi. Draken yang melihat Takemichi langsung menceritakan jika semua barang-barang itu adalah milik Shinichiro dan Maeki hanya mempunyai sebuah kasur. Lalu tidak lama setelah itu terlihat Maeki yang datang menghampiri mereka. Takemichi yang melihat Maeki yang sudah datang kemudian langsung menceritakan soal Izana Kurokawa dan menceritakan apa yang sudah dilakukan anggota Tenjiku kepada mereka. Draken yang mendengar nama Izana Kurokawa juga langsung mengatakan jika sebelumnya Izana merupakan pemimpin Black Dragon generasi ke-8 dan ternyata sekarang adalah pemimpin Tenjiku. Dan kemungkinan besar Izana juga mempunyai hubungan dengan Shinichiro. Terlihat Takemichi yang langsung terkejut dan bertanya-tanya apa maksud Draken. Lalu Draken pun langsung menyuruh Takemichi untuk tidak membocorkan yang selanjutnya dirinya akan ceritakan. Takemichi yang mendengar itu langsung menyetujuinya dan berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa. Lalu Draken pun mulai menceritakan semuanya, dimulai dari Shinichiro merupakan pendiri dari Black Dragon. Takemichi yang mendengar itu terlihat tidak terkejut karena Takemichi sudah mengetahui itu sebelumnya ketika dirinya berada di masa depan. Draken yang melihat Takemichi tidak terkejut kemudian langsung bertanya-tanya kenapa Takemichi tidak terkejut, karena seharusnya Takemichi lebih terkejut mendengar itu. Takemichi yang melihat Draken sedikit curiga kemudian langsung berpura-pura terkejut. Lalu Draken pun kembali melanjutkan ceritanya. Jika orang yang mengetahui cerita ini hanya 3 orang, yaitu dirinya, Baji, dan juga Maeki, dan mereka memutuskan untuk merahasiakan semua ini karena di masa lalu Kazutora terlibat dengan anggota Black Dragon, sehingga saat itu mereka harus bertempur melawan Black Dragon generasi ke-9. Lalu setelah pertempuran itu Maeki kemudian berbicara dengan Shinichiro. Adegan kemudian berpindah ke masa lalu di mana terlihat Maeki dan Shinichiro akan membicarakan sesuatu. Terlihat di sini Maeki yang menceritakan kepada Shinichiro jika dirinya sedang berurusan dengan Black Dragon generasi ke-9 dan mengatakan bahwa Black Dragon yang sekarang sudah tidak sekeren dulu. Shinichiro yang mendengar itu langsung mengatakan bahwa dirinya sudah tahu jika Black Dragon sudah berubah semenjak dipimpin oleh generasi ke-8. Lalu di sini Shinichiro kembali mengatakan jika Black Dragon adalah segalanya baginya dan dirinya ingin Maeki yang mengambil alih Black Dragon. Namun semuanya kembali terserah kepada Maeki yang mau atau tidak, karena sebelumnya dirinya memang meninggalkan semua timnya untuk Maeki. Terlihat Maeki yang hanya diam saja mendengar apa yang dikatakan oleh Shinichiro. Kembali ke masa yang sekarang di mana terlihat Takemichi yang terkejut mendengar cerita dari Maeki. Dan di sini terlihat Draken yang juga tidak menyangka jika ternyata Izana lah yang merusak Black Dragon ketika dirinya menjadi pemimpin Black Dragon generasi ke-8. Lalu di sela-sela perbincangan mereka terlihat Emma yang masuk sambil mengantarkan mereka sebuah teh. Terlihat di sini Takemichi yang masih bertanya-tanya siapa sebenarnya Izana Kurokawa. Emma yang mendengar Takemichi kemudian langsung mengatakan jika Izana adalah saudaranya. Terlihat semua orang yang langsung terkejut
terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Emma. Lalu Maiki sambil memastikan apa yang dia dengar kemudian kembali bertanya siapa yang dimaksud oleh Emma. Emma yang mendengar pertanyaan dari Maiki langsung menjawab mengatakan jika Izana adalah saudaranya. Terlihat di sini Maiki yang langsung kebingungan mendengar jawaban dari Emma yang mengatakan bahwa dirinya adalah saudara dari Izana Kurokawa. Kemudian Emma mulai menceritakan semuanya dimulai dari dirinya masih kecil yang tinggal bersama Izana Kurokawa. Terlihat di sana ibu Emma yang meminta untuk Emma mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya yaitu Izana Kurokawa yang akan dititipkan di panti asuhan. Terlihat di sini Izana yang mencoba untuk menenangkan Emma dengan mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke sekolah. Emma yang mendengar perkataan Izana langsung mengatakan bahwa dirinya akan ikut bersama dengan Izana meskipun itu ke sekolah. Izana yang mendengar perkataan adiknya langsung tertawa sambil mengatakan bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu lagi. Dan itu adalah janjinya kepada Emma. Terlihat Emma yang hanya terdiam sambil melihat Izana yang akan pergi. Lalu adegan berpindah lagi ke rumah Maiki di mana terlihat Emma langsung mengomeli Maiki karena dia sudah berkali-kali menceritakan jika Izana juga adalah saudara tirinya, namun Maiki tidak pernah mendengarkan dirinya. Maiki yang melihat Emma mengomeli dirinya langsung mengatakan bahwa sekarang dirinya baru ingat. Lalu Takemichi pun langsung bertanya kepada Emma, apakah Emma mengingat sesuatu mengenai Izana Kurokawa? Emma yang mendengar pertanyaan Takemichi langsung menjawab mengatakan jika dirinya hanya tinggal bersama dengan Izana ketika umur 3 tahun. Lalu dia mengetahui suatu hal, jika Izana sangat akrab dengan Shinichiro. Terlihat di sini Maiki yang langsung bertanya-tanya apakah benar Izana akrab dengan Shinichiro. Terlihat Draken yang juga bertanya-tanya apa hubungan Shinichiro dengan Izana. Lalu terlihat Emma pun langsung pergi untuk mengambilkan sesuatu dan ternyata itu adalah sebuah kotak. Maiki yang melihat kotak itu kemudian langsung bertanya kotak apa yang dibawa Emma. Emma pun langsung menceritakan jika itu adalah kotak kenangan dari Shinichiro yang dia temukan ketika membersihkan barang-barang Shinichiro. Takemichi yang penasaran kemudian langsung membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah tumpukan surat dari Izana Kurokawa. Draken yang melihat tumpukan surat Izana kepada Shinichiro langsung mengatakan jika Izana sangat fanatik kepada Shinichiro. Dan ini terlihat lebih mengerikan. Lalu mereka pun mulai membaca surat itu satu persatu. Dan terlihat Draken yang membacakan salah satu dari surat itu. Untuk Shinichiro, terima kasih sudah mengunjungiku. Aku senang mendengar bahwa aku mempunyai sebuah keluarga. Terlihat di sini mereka semua yang mulai mengetahui sedikit demi sedikit mengenai hubungan Shinichiro dengan Izana. Lalu terlihat di sini Draken yang bertanya-tanya bagaimana Izana mengenal Shinichiro. Lalu Maiki yang juga membaca salah satu surat itu kemudian langsung mengatakan bahwa sekarang dirinya sudah paham. Lalu dengan raut wajah yang terlihat murung, Maiki kemudian berdiri dan kembali mengatakan bahwa dirinya akan keluar untuk mencari udara segar. Terlihat Takemichi yang tampak kebingungan kenapa Maiki tiba-tiba ingin pergi. Lalu Maiki pun langsung mengendarai motornya. Takemichi yang masih kebingungan kemudian bertanya kepada Draken kenapa Maiki tiba-tiba seperti itu. Draken yang melihat surat yang baru saja dibaca oleh Maiki kemudian langsung mengambilnya dan mulai membaca surat itu. Untuk Shinichiro, belakangan ini aku sering sakit kepala. Sakit ini pasti salah dia. Tolong berhenti membicarakan Manjiro. Terlihat Takemichi yang langsung terkejut mendengar isi surat dari Izana Kurokawa. Lalu terlihat Draken yang mulai mengerti bagaimana perasaan dari Izana Kurokawa. Karena Izana sudah berpisah dengan orang tuanya ketika masih kecil. Jadi keluarga pertama yang dia temui kembali adalah Shinichiro. Dan sekarang Shinichiro merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Namun di sisi lain ternyata Shinichiro juga mempunyai Maiki. Ketika Shinichiro membiarkan Izana mengambil alih Black Dragon, dirinya mempunyai rencana yang lain, yaitu meninggalkan Black Dragon demi Maiki. Dan karena itulah Izana menyimpan iri yang sangat besar kepada Maiki dan sekarang iri itu menjadi sebuah dendam. Lalu Draken kembali mengatakan sekarang dirinya menyadari ketika pertarungan pertama kali saat Toman terbentuk, di mana waktu itu mereka melawan Black Dragon generasi ke-9 yang dipimpin oleh Shion Madarame yang saat itu mengatakan sesuatu. Terlihat Takemichi yang mendengarkan dengan tegang mengenai apa yang dikatakan oleh Shion Madarame di masa lalu. Kemudian adegan berpindah menceritakan Toman melawan Black Dragon generasi ke-9 di masa lalu.
Terlihat saat itu Shion Madarame yang berteriak mengatakan kami akan meneruskan keinginan generasi ke-9. Lalu adegan berpindah lagi kepada Takemichi yang sangat terkejut mendengar cerita itu. Dan di sini dirinya juga baru tahu ternyata Izana merupakan pemimpin Black Dragon generasi ke-8. Dan di sini dirinya juga tidak menyangka ternyata Izana adalah dalang dari pertempuran Toman melawan Black Dragon generasi ke-9. Lalu Draken yang sudah mulai paham semuanya kemudian bertanya kepada Takemichi, bagaimana jika semua pertikaian ini adalah rencana dari Izana Kurokawa untuk menghancurkan Maiki, dan mungkin itu adalah alasan Izana menciptakan Tenjiku dan membawa mereka semua ke sini dengan tujuan untuk membunuh Maiki atau membunuh adiknya sendiri. Terlihat Takemichi yang semakin sangat terkejut mendengar kesimpulan dari Draken. Lalu singkat cerita, setelah dari rumah Maiki, terlihat Takemichi yang memanggil Chifuyu untuk ke rumahnya. Chifuyu yang dipanggil oleh Takemichi kemudian langsung bertanya apakah Takemichi mempunyai informasi. Lalu Takemichi pun mulai menceritakan semuanya, termasuk semua yang dirinya ketahui mengenai Izana Kurokawa. Terlihat Chifuyu yang langsung tidak menyangka mengenai Izana Kurokawa. Lalu Takemichi pun kembali mengatakan bahwa dirinya juga ingin memberitahu sesuatu, yaitu mulai dari sekarang dirinya akan menanganinya sendirian. Dan Chifuyu tidak perlu terlibat lagi. Chifuyu yang mendengar itu langsung terlihat kesal dan menanyakan apa maksud perkataan Takemichi. Lalu Takemichi pun langsung menceritakan kembali mengenai Naoto yang sudah mati di masa depan dan dirinya benar-benar tidak bisa kembali ke masa depan. Dan sekarang dirinya belum tahu bagaimana mereka akan berhadapan dengan Tenjiku. Namun dirinya mengetahui satu hal, jika Maiki jatuh ke dalam kegelapan adalah karena Izana dan Kisaki yang terus membuat kehidupan Maiki menderita, dan sekarang dirinya berniat untuk mengakhiri semuanya, termasuk dua pertengkaran saudara bodoh ini. Lalu dengan terlihat sangat marah, Takemichi kembali mengatakan, aku akan membunuh Izana dan Kisaki. Aku bahkan sudah siap untuk menikah mereka berdua.